Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya dalam pertemuan yang tidak secara langsung, secara fisik. Kita sama-sama di tempat yang berbeda, dan yang penting bukan itu. Saya selalu mengatakan, fisik orang bisa bertemu tetapi hati belum tentu berpadu. Tetapi berpadunya hati itu tidak selalu membutuhkan tempat yang sama. Saya punya seorang sahabat yang sampai hari ini saya belum pernah ketemu secara fisik. Namanya Mas Muhbib, seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah, yang saya selalu membaca tulisannya, dan beliau juga sering membaca tulisan saya, dan kita saling menyapa. Meskipun saya belum pernah bertemu secara fisik, tapi ada pertautan hati, sehingga ketika saya menyapa, dia pun menyapa. Ketika dia menyapa, saya pun menyapa. Dan itulah yang disebut pertemuan dua hati yang sulit untuk difahami oleh orang yang tidak mengalaminya. Demikian juga ketika saya kemarin memberikan antara cinta dan rindu. Kecintaan yang kemudian menumbuhkan kerinduan itu tidak bisa dipaksakan. Orang-orang yang benar-benar mencintai sesuatu akan selalu mendudukan sesuatu yang dicintainya. Terkait juga dengan cinta kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita pun akan selalu rindu untuk bertemu Allah. Dalam sebuah pertemuan yang secara fisik kita tidak pernah melihat, tapi hati kita benar-benar bisa hadir di hadapan Allah, dan seolah-olah Allah hadir di dalam diri kita. Dan itulah yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya berbicara tentang ihsan. Mungkin saya bicara tentang ihsan itu hampir 10 kali, ya, 9 atau 10 kali. Dan saya sampaikan bahwa kajian tentang ihsan itu sangat luas. Dalam berbagai perspektif saya selalu mengatakan bahwa ihsan itu bukan sekedar bagaimana kita melakukan sesuatu yang terbaik di antara yang baik, tapi bagaimana menjadikan hati kita itu tergerak untuk melakukan sesuatu yang terbaik karena kita ingin memberikan yang terbaik pada siapapun, termasuk pada diri kita sendiri. Saya sering menjelaskan bahwa ihsan itu levelnya berada di atas adil. Seorang yang berbuat baik pada orang tua dengan prinsip ihsan, dia tidak akan pernah berpikir tentang untung rugi, tetapi dia akan berpikir apa yang bisa dilakukan pada orang tuanya dengan perlakuan yang terbaik, sehingga birrul walidain itu menjadi indah bagi anak yang tahu arti penting berbakti dengan konsep ihsan. Demikian juga seorang ibu yang betul-betul berbuat sesuatu untuk anaknya dengan konsep ihsan, dia tidak akan pernah merasa tidak nyaman ketika memberikan asupan gizi kepada bayinya, ketika seorang ibu memberikan asinya kepada anaknya, kepada bayinya. Dan saya selalu menggambarkan bagaimana ketika konsep ihsan itu kemudian dimiliki oleh orang, dan kemudian tidak hanya diketahui, tapi dikenal, dihayati, diyakini, dan menjadi bagian dari kesadaran. Luar biasa. Bagaimana seorang sahabat dengan sahabat yang lain itu bersahabat dengan konsep ihsan. Bagaimana seorang suami istri itu bertemu dalam sebuah titik temu dengan konsep ihsan. Bagaimana anak dan orang tua itu bertemu dengan konsep ihsan. Bukan ihsan yang hanya diucapkan, tapi ihsan yang sudah ada di dalam hati. Dia akan memberikan sesuatu yang terbaik pada masing-masing pihak tanpa merasa rugi ketika memberikan yang terbaik. Bahkan dia selalu akan berupaya untuk memberikan yang terbaik, termasuk di dalamnya ketika kita punya masalah. Kenali masalah kita, fahami masalah kita.
hayati masalah kita dan yakini itu masalah yang harus kita usahakan, dan kita yakin bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Dengan sebuah keyakinan penuh, insya Allah kita akan punya kemauan kuat untuk menyelesaikan semua persoalan dan punya keberanian dengan risiko apapun untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi kenali dulu masalah itu sehingga kita benar-benar bisa memberikan solusi yang tepat. Saya selalu bercerita bagaimana orang itu punya masalah karena rumahnya kotor dan ternyata hanya perlu disapu, nggak perlu. Dia mencari alat-alat berat untuk membersihkan rumahnya. Ketika hati kita kotor, cara menyapunya, jadikan doa dan zikir itu sebagai amalan sehari-hari. Dan ingatlah kepada Allah dimanapun Anda berada, sehingga Anda selalu hadir di sisi Allah, dan dengan Anda hadir di sisi Allah, Allah pun hadir di hati Anda. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang memiliki ketenangan dan hati kita menjadi bersih. Karena apa? Kita tidak mau sekecil apapun berbuat maksiat, dan hati kita selalu mendorong diri kita untuk berbuat baik sebaik-baiknya. Saya selalu mengatakan begini, saya seorang dosen. Saya merasa belum bisa memberikan yang terbaik pada para mahasiswa saya, tapi saya berupaya sekuat kemampuan saya dengan segala kemampuan saya untuk berbuat sesuatu yang terbaik pada para mahasiswa saya. Kemarin saya bercerita pada 2 orang mahasiswa saya tentang apa arti motivasi diri. Dan saya katakan Anda akan jadi orang hebat kalau Anda mau dan punya keberanian untuk menjadi dengan proses yang terbaik. Kokohkan niatmu untuk menjadi yang terbaik. Bersabarlah untuk berproses, dan insya Allah man sabara ghafira, siapapun yang bersabar dialah yang akan memenangkan kompetisi apapun di dalam kehidupan ini. Dan itu saya berikan motivasinya kepada mahasiswa, dan motivasi itu juga motivasi saya untuk menjadi yang terbaik, meskipun sampai detik ini saya merasa masih belum menjadi apa-apa. Tetapi saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan jalan yang lapang untuk menjadikan diri saya bisa berjalan tanpa harus tertatih-tatih untuk menuju ridhomu, sehingga aku benar-benar menjadi hamba-Mu yang terbaik karenamu. Inilah yang selalu saya sampaikan, dan inilah guruan saya. Kenapa ibu saya menjadikan saya itu orang yang selalu bisa tegar dari masalah dengan nama Muhsin. Mungkin doanya adalah saya harus menjadi orang yang terbaik, mungkin di doa ibu saya. Dan kenapa disebut Muhsin Haryanto? Haryanto itu bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, Haryanto itu adalah orang yang punya semangat yang menyala-nyala. Artinya orang yang punya semangat menyala-nyala untuk menjadi yang terbaik. Itu harapan dari orang tua saya. Tetapi harapan itu sampai detik ini belum menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan. Tapi saya tidak pernah pesimis. Saya hanya berdoa pada Allah, ya Allah, berikan kesempatan pada diri saya untuk berikhtiar menjadi yang terbaik karenamu, karena yang aku inginkan hanya satu, ridhomu untuk diriku, karena aku hanya ingin berbuat sesuatu dengan ridho. Dan itulah yang selalu saya sampaikan pada siapapun, niatku hanya untuk mencari ridha Allah, sehingga apapun yang saya lakukan, semua yang aku lakukan untuk mencari ridha Allah. Dan ridha Allah itulah yang akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri saya, karena dengan ridha Allah itu semuanya menjadi mudah, termasuk ketika saya harus memahami persoalan hidup saya, persoalan hidup di sekitar hidup saya, dan semua orang yang berinteraksi dengan saya. Dan pada saatnya Allah memberikan solusi untuk menjadikan saya menjadi orang yang bisa punya solusi terbaik, punya solusi yang terbaik terhadap semua masalah yang saya hadapi, dan bisa saya tularkan kepada semua orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang pernah saya khotbahkan dalam sebuah kesempatan. Saya pernah berkhotbah di sebuah masjid, namanya Masjid Wiworojadi, Surya Putra, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Dan khotbah Jumat itu saya sampaikan pada tanggal 6 September tahun 2019. Sudah lama, 6 September 2019. Di dalam khotbah saya itu saya katakan dengan satu keyakinan yang penuh pada para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita mau meneliti dengan seksama kondisi umat Islam saat ini, maka ada beberapa hal yang patut kita cermati dan selanjutnya kita carikan solusinya.
di antara permasalahan yang terpenting, di antara yang penting itu menurut saya ada 3. Yang pertama, hilangnya sumber kekuatan umat Islam. Saya sebelum berbicara ini membaca rangkaian ayat yang ada di dalam surah As-Saff. Di dalam surat As-Saff itu ada ayat yang ke-8. Saya terhenyak itu waktu membacanya. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Nah, ayat ini yang menghentak. Saya sampaikan dalam bahasa saya sederhana begini. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musuh-musuh umat Islam itu selalu ingin memadamkan nurullah, cahaya Allah, bi afwahim, dengan mulut mereka, artinya dengan tipu daya mereka yang mereka lakukan dengan berbagai macam cara. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir itu membencinya. Nah, nur Allah itu apa? Kemudian mulut mereka itu apa? Dan bagaimana Allah menyempurnakan nurnya? Saya katakan cahaya Allah itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada di antara kita, di mana kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah, itu berjalan di atas rel yang tepat. Dan pada saat kita sudah berjalan di atas rel yang tepat, kita menjadi orang-orang yang terhormat, kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah. Orang-orang kafir gak rela. Kejayaan kita umat Islam itu selalu dirongrong dengan berbagai macam tipu daya, muslihat mereka, dan mereka bahkan berkolaborasi dengan siapapun untuk menjadikan umat Islam itu menjadi musuh bersama. Dengan cara apapun mereka akan selalu melibas kekuatan umat Islam dengan cara-cara yang sangat zalim, yang tidak elegan. Tetapi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan mampu melakukan yang mereka inginkan, karena Allah selalu berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya, di mana Islam dan umat Islam akan menjadi sesuatu yang menyejarah pada saatnya, menjadi kekuatan yang tidak tertandingi meskipun orang-orang kafir membencinya. Tetapi kekuatan itu kan tidak tiba-tiba terjadi. Kita akan menjadi khair ummah, jadi umat yang terbaik, kalau iman itu melekat di dalam dada kita, iman ada di dalam hati kita, dan kemudian kita punya kesetiaan beramar ma'ruf nahi mungkar untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan ini yang selalu saya sampaikan ya. Berkali-kali ketika saya membaca ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Ali Imran, saya selalu terhenyak gitu. Pada ayat yang sering saya baca itu, saya terhenyak gitu. Pada ayat 110 surah Ali Imran, Allah berfirman, kuntum, kamu semua itu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang punya iman, tentu saja yang imannya kokoh, itu dikatakan oleh Allah khair ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang memang sengaja dipaketkan, dikeluarkan, dimunculkan, dieksperimentasikan linnas, untuk semua orang. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, yang selalu punya setiaan untuk berma'ruf dengan nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga selalu beriman kepada Allah. Artinya ada prasyarat iman dan amar ma'ruf nahi munkar yang selalu dilakukan oleh orang-orang Islam yang pada saatnya mereka akan menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Walau aman ahlul kitab lakana khair lahum. Andai kata ahlul kitab, semua orang yang diberi kitab oleh Allah, baik itu yang sekarang ini disebut dengan kaum Nasrani dan kaum Yahudi, yang seringkali dipelesetkan
gitu, karena pemahaman kita yang salah. Mereka itu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa yang pada saatnya itu diminta untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi di antara mereka justru ada yang menyeleweng. Oleh Allah dikatakan, andai kata mereka itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Tapi karena mereka melakukan tahrif, penyimpangan terhadap kitab suci mereka, dan mereka tidak memiliki ruh tauhid yang benar, ya mereka akhirnya menjadi umat yang terpinggirkan. Minhumul mu'minun, memang ada sebagian dari mereka yang beriman, wa aktsaruhumul fasikun, tapi mayoritas mereka orang-orang yang fasik, yang keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah. Meskipun ada orang yang mengatakan, sekarang mereka kan hebat. Ya, di atas kertas mereka itu seperti di atas angin, tetapi Allah tidak ridho terhadap apa yang mereka lakukan, dan pada saatnya mereka akan hancur dengan kehancuran yang hancurnya karena Allah tidak ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Ketika mereka di dunia ini mendapatkan sesuatu yang seolah-olah terbaik, itu hanya istidraj. Allah membiarkan dan menunda adab yang akan diberikan kepada mereka. Dan pada saatnya mereka akan mendapatkan adab dari Allah, kalaupun tidak di dunia, tentu saja di akhirat akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin mencoba untuk berbagi dengan para jamaah. Orang Islam itu sekarang sudah punya sesuatu yang memprihatinkan, yaitu hilangnya sumber kekuatan mereka. Sumber kekuatan tersebut adalah Islam itu sendiri. Mereka sudah kehilangan Islam sebagai sesuatu yang menjadi ruh untuk menjadikan mereka itu menjadi orang yang hebat. Umar bin Khattab bahkan mengatakan, nahnu qaumun azanallahu bil Islam, famata ibtaghaina bi ghairil islami adallanallah. Nahnu, kami, qaumun a'azzallahu bil Islam, adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Famata ibtaghaina bi ghairil islami adallanallah. Maka setiap kami mengharapkan kemuliaan di luar Islam, Allah menghinakan kami. Jadi kemuliaan itu hanya ada dengan Islam. Tanpa Islam kita tidak akan mulia, dan bahkan Allah akan menghinakan kami, kata Umar bin Khattab. Dan ini terbukti. Ketika orang-orang Islam sudah menjauh dari Islam, maka orang-orang Islam akan menjadi terpuruk. Dan satu kata kuncinya adalah kembali kepada Islam. Saya pernah mengutip sebuah tulisan yang ditulis oleh Amir Syakib Arsalan, seorang jurnalis dari Mesir, yang kemudian dibukukan. Limada ta'akhkharul muslimun walimada taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam itu tertinggal dan orang-orang non-muslim itu maju? Jawabnya itu sederhana. Orang Islam itu tertinggal karena meninggalkan Islam, sementara orang-orang non-muslim itu maju karena meninggalkan agama mereka dan memakai konsep-konsep Islam. Jadi Islam itu dipakai sebuah konsep untuk melahirkan karya-karya yang mereka gunakan untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi kalau bahasa saya itu, Islam itu seringkali justru menyejarah pada orang-orang non-muslim yang punya semangat Islam, ruhnya ruh Islam. Sebaliknya Islam itu menjadi terpuruk di kalangan orang-orang Islam karena ruh Islam hilang di antara mereka. Nah, ucapan saya ini sering disalahpahami. Kalau begitu orang-orang kafir itu bisa berjaya, Pak. Bukan karena kekafirannya, tetapi ruh Islam, jiwa Islam, spirit Islam digunakan untuk berkreasi dan berinovasi. Sementara orang-orang Islam yang seharusnya punya jiwa, punya spirit, punya semangat berislam, justru meninggalkan Islam itu sendiri sebagai sesuatu kekuatan yang bisa membuat mereka, menjadikan mereka menjadi berjaya. Bahkan saya katakan, karena itu seorang muslim tidak akan mendapatkan kemuliaan kalau dia mencari sesuatu di luar Islam. Seorang muslim yang mencari kekuatan di luar Islam, pada hakikatnya ia itu lemah meskipun merasa dirinya kuat. Dalam bahasa saya ini sedikit sofistik, yaitu fakir meskipun dirinya merasa kaya. Dia bukan orang kaya, dia orang yang fakir, tidak punya apa-apa. Karena apa? Sesuatu yang seharusnya dipakai tidak dipakai,
Sesuatu yang seharusnya dipegang, dilepas. Ibaratnya orang punya senjata. Senjatanya tidak dipakai, dibuang. Saya katakan senjata orang Islam itu ada 3. Syukur, sabar, dan tawakal. Itu seringkali ditinggal. Tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah, tidak bersabar ketika berproses untuk mendapatkan sesuatu sehingga mudah putus asa, dan tidak punya sikap tawakal, tidak mau berserah diri kepada Allah ini. Misalnya saya katakan begitu, meskipun dalam banyak hal saya bisa mengkaji dan bahkan dalam banyak kajian saya mendapatkan pencerahan dari banyak ulama. Jadi jangan pernah merasa diri kita hebat sebelum kita kembali pada Islam. Kita akan jadi hebat ketika kita mau kembali pada Islam. Islam adalah sumber kekuatan. Bila orang-orang Islam mau berpegang teguh dengan Islamnya, niscaya mereka akan mengalami kejayaan. Sebaliknya, kalau orang Islam tidak mau berpegang teguh pada Islam, ia akan dihinakan oleh Allah dan dijadikan sebagai hidangan bagi musuh-musuh Islam. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah. Dia punya penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Banyak dari generasi umat Islam hari ini yang berbangga dengan mengikuti budaya Barat. Mereka bangga ketika istri-istri mereka melepas jilbab, melepas pakaian yang menutup aurat, membuka aurat, berdandan dengan dandanan yang diharamkan oleh Allah. Bangga dengan berpakaian merangsang yang mereka pakai tempat-tempat keramaian. Bangga ketika melakukan kemaksiatan dengan kefasikan. Sebaliknya mereka malu ketika melakukan ketaatan kepada Allah, malu ketika menegakkan syariat Allah, malu ketika rajin melaksanakan sholat jamaah di masjid, malu memakai pakaian muslim dan muslimah, malu ketika menerjemahkan Islam di dalam kehidupan. Padahal kebanggaan yang bertentangan dengan Islam hanya akan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Mereka berbangga untuk melepas pakaian yang menutup aurat, berbangga diri dengan pakaian yang membuka aurat. Mereka bangga dengan budaya Barat yang banyak hal, dan dalam banyak hal itu berseberangan dengan konsep-konsep Islam, berseberangan dengan nilai Islam, dan malu untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan dirinya. Dan kalau meminjam apa yang dikatakanlah Amir Syakib Arsalan dalam sebuah bukunya yang berjudul Limada Ta'akhkharal Muslimun wa Limada Taqaddama Ghairuhum, ini tepat. Ketika orang Islam sudah tidak berbangga lagi dengan Islamnya, runtuh dia, rontok dia, terhina dia. Sebaliknya, ketika orang-orang Muslim itu betul-betul menerjemahkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan tanpa harus secara formal beragama Islam, mereka akan menjadi orang yang hebat. Karena mereka akan menjadi orang yang kreatif dan inovatif dengan ruh Islam yang mereka pegang, yang mereka jadikan sebagai kekuatan yang menggerakkan mereka. Ini yang harus kita pahami. Maaf ini, apakah kita itu sudah bisa menggunakan kekuatan Islam itu untuk menjadikan diri kita menjadi yang terbaik? Ayo kita renungkan. Atau kalau kita bertanya, apakah mereka yang sekarang itu menjadi orang-orang baik di luar orang-orang Islam yang secara formal pada Islam itu tidak pernah menerjemahkan nilai Islam di dalam kehidupan mereka? Saya punya teman yang beragama Kristen Protestan. Orangnya baik sekali, jujur, rendah hati, dan sopan sekali di dalam berkata-kata. Dan itu sikap Islam, meskipun dia bukan orang Islam. Sementara saya punya seorang teman, orang Islam, yang sangat sombong, sering menyakiti hati orang, tidak rendah hati ketika berjumpa dengan orang, dan auzubillah sering berbohong. Siapa yang lebih bisa disebut Islam? Saya katakan secara substantif orang Kristen Protestan itu yang harus disebut sebagai orang Islam, meskipun secara formal teman saya yang beragama Islam itu menyatakan diri dia sebagai seorang Muslim, tetapi substansinya tidak ada di dalam pengakuan keislamannya. Jadi ATP-nya Islam, tindakannya berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Naudzubillahi min dzalik. Jadilah orang yang berislam bukan hanya karena formal beragama Islam, tapi terjemahkan Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga benar-benar ruh Islam itu akan kembali
menjadikan diri kita punya kekuatan dan kita akan berjaya dengan ruh Islam itu. Orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang memuliakan Islam dengan menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupannya. Dan ketika nilai-nilai Islam itu jauh dari diri kita, maka kita akan hancur dengan sehancur-hancurnya karena Allah tidak ridho. Ini apa yang bisa saya pahami dari ungkapan Umar bin Khattab yang dia ucapkan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil islami wa mata ibtaghaina bi ghairil islami adzallanallah. Ini yang saya kutip dari kitab tafsir At-Tabari juz 13 halaman 478. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, persoalan yang kedua setelah saya katakan hilangnya sumber kekuatan pada umat Islam itu adalah terurainya ikatan Islam sedikit demi sedikit. Saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal pada halaman 51, hadisnya hadis nomor 22.214. Dinyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, latung qadonna aural islami aurwatan aurwatan fa kullamang taqadat aurwatun tashabbatan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqsal hukm. Nah, wa awwaluhunna naqtal hukm wa akhiruhunna as-salah. Nah, dikatakan wa awwaluhunna naqdal hukm wa akhiruhunna as-salah. Ikatan Islam itu betul-betul akan terurai satu persatu, dan setiap kali terlepas satu ikatan maka manusia akan bergantung dengan ikatan berikutnya. Yang pertama terlepasnya hukum, yang kedua yang terakhir itu adalah sholat. Jadi ketika orang Islam sudah tidak mau sholat dengan tertib, dengan baik, dengan benar, dan hukum-hukum Islam itu sudah diabaikan, pantas diri sah, maka orang-orang Islam itu akan menjadi orang-orang yang tercerai-berai. Dalam hadis di atas, dalam hadis yang saya ucapkan itu, yang pernah saya tulis dan menjadi bahan khutbah saya itu, Rasulullah menyatakan bahwa yang pertama kali lepas dari umat Islam itu adalah hukum, ketentuan Allah yang harus diikuti. Ketentuan Allah ini beserta ruang lingkupnya mulai lepas satu demi satu semenjak masa Khalifatul Rasyidin berakhir. Apa yang dahulu ada kekuatan luar biasa, seperti ada yang Majlis Syura, bagaimana orang bisa menjakarta dengan baik, bisa menyampaikan hak-hak, mulai hilang satu persatu. Harta, jiwa, dan kehormatan kaum muslim tidak lagi dihukumi dengan syariat Allah. Sebaliknya, ketentuan-ketentuan yang berseberangan dengan syariat Allah justru menjadi pilihan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan di kalangan umat Islam. Dan bersama dengan itu, berubahlah kepemimpinan umat itu berdasarkan pada konsep-konsep yang justru berseberangan dengan prinsip-prinsip Islam. Banyak muncul para pemimpin yang otoriter, banyak para pemimpin yang zalim, banyak orang-orang yang memimpin dengan hawa nafsunya, dan mereka mempertimbangkan semuanya berdasarkan like and dislike, suka tidak suka. Hukum bahkan dimainkan untuk mendukung kekuasaan, bukan dimainkan untuk memperbaiki keadaan. Hukum sudah tidak lagi menjadi instrumen untuk kemaslahatan umat, tapi justru dimainkan untuk melanggengkan kekuasaan. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, idza ustidal amru ala ghairi ahli pandidis sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Ketika orang-orang menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang tidak layak memimpin, padahal ia tahu ada orang yang lebih layak, lebih baik daripada orang yang dia pilih, tunggulah saat kehancurannya. Sekarang ini banyak orang sudah memilih pemimpin yang tidak layak memimpin. Mereka akan menjadi pemimpin yang tidak layak untuk memimpin, dan pada saatnya umat itu hancur karena pilihan-pilihan mereka yang tidak cerdas dan tidak arif itu. A'udzubillahi min dzalik.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat fenomena hari ini, kita bisa mengurai seberapa keberpihakan orang Islam itu pada syariat Islam. Apakah mereka meyakini dan mengamalkan? Mari kita renungkan. Seberapa banyak orang-orang yang beragama Islam itu justru berpihak pada konsep-konsep yang berseberangan dengan syariat Islam. Dan inilah yang oleh Umar bin Khattab dikatakan, innama tungqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya akan terurai ikatan Islam ini sehelai demi sehelai ketika ada dalam Islam orang-orang yang tidak mengetahui apa itu jahiliyah. Mereka menjadi orang-orang yang disebut jahiliyah bukan karena mereka bodoh, tetapi tidak mau tahu Islam dan mengamalkannya. Nah, para jamaah, dan persoalan terakhir yang membuat orang Islam itu terpuruk adalah ketika mereka sudah tidak punya ruh jihad. Katakan Rasulullah, ma taraka qaumun al-jihada illa ammahumullahu bil adab. Tidaklah satu kaum meninggalkan jihad fisabilillah kecuali Allah akan mengadab seluruh dari komunitas mereka. Jadi ketika jihad itu sudah hilang, ruhnya, bukan sekedar kata-katanya, itu sudah menjadi pertanda bahwa orang Islam akan segera terpuruk. Mereka sudah tidak lagi mau berjuang di jalan Allah. Mereka sudah tidak hero lagi untuk berjihad karena Allah. Dan ketika Islam dihinakan, mereka diam. Bahkan ada sebagian mereka yang justru mendukung orang-orang yang menghinakan Islam. Hari ini orang Islam sudah kehilangan ruh jihad, lebih mencintai dunia dan takut mati. Mereka sudah punya ketuhanan. Dan apa yang diprediksi oleh Rasulullah di dalam sabdanya, idza tabayatum bil ainati wa khaltum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah melakukan penjualan secara kredit beserta tambahan harga, ini persoalan riba ini, mengikuti ekor sapi, suka terhadap pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak terkira, yang tidak dilepaskan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ketika kaum muslim meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan pada mereka, dan kehinaan itu tidak akan dicabut kecuali ketika mereka kembali pada Islam untuk berjihad fisabilillah. Dulu Islam jaya karena ruh jihad. Sekarang karena ruh jihad hilang, maka Islam akan terpuruk sebegitu rupa. Bahkan mereka tidak hanya meninggalkan jihad, mereka justru membantu orang-orang yang melawan umat Islam itu dengan cara mereka, karena mereka sudah mencintai dunia seisinya dibandingkan Allah yang harus mereka cintai. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita coba untuk kita renungkan. Benarkah apa yang saya katakan itu? Bahwa sekarang ini kekuatan umat Islam itu hilang karena sumber kekuatannya sudah hilang. Mereka tidak lagi memuliakan Islam, tetapi memuliakan yang lain. Apakah betul ikatan Islam itu sedikit demi sedikit terurai karena mereka lebih mencintai sesuatu yang kemudian justru dengan cintanya pada sesuatu itu mereka meninggalkan Islam? Bagaimana mereka itu lebih mencintai harta daripada mencintai Allah? Bagaimana mereka itu memilih pemimpin yang tidak seharusnya dipilih untuk mendapatkan kemuliaan dunia? Dan yang terakhir, bagaimana ruh jihad itu lepas? Apakah betul ruh jihad itu telah lepas di kalangan umat Islam? Mari kita coba kita perbaiki andai kata itu betul. Dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini ada masukan dari saya, dari teman-teman untuk perbaikan pengajian saya berikutnya, agar kita benar-benar bisa memetakan problematika umat Islam dan bagaimana solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.